warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ketua kelas mendengarkan doa. Siap, berdoa mulai. Siap, gerak. Hiduplah Indonesia Raya kedua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari bantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah rakyatku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ambil sikap gerak. Siap, ambil sikap ikrar. Mulai. Kami siswa-siswi SMK Negeri 1 Tonjong siap menjadi manusia Indonesia yang bertakwa, bermanfaat dan bermartabat. Ikhlas. Ambil sikap duduk. Siap, ambil sikap duduk. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum Ibu mulai untuk materi hari ini, silakan untuk mengecek perhatian kalian ya. Lihat kanan kiri kalian di bawah, apakah ada sampah? Ya. Ada sampah, ada enggak? Ya. Saya kerapin ibu kalian. Saya hadirin dulu. Hari ini Ana Isma Bella, Arman Zainur Rehan, Arsa Veronica, Yusrina Ramadhani, Hafisa Dinta Wijaya, Eviki Ardian, Malinda Kirana Witi. Kalian sudah mempelajari tentang jaringan komputer, ya? Karena sudah mempelajarinya, nanti berarti kita pindah ke materi selanjutnya yaitu tentang sistem komputer. Nah, ini nanti berkaitan dengan jaringan komputer ya, karena masih ada dengan kaitannya sama komputer. Ya, kalau jaringannya itu berarti kan termasuk perangkat kerasnya ya, dasarnya berhubungan. Nah, ini kita belajar tentang sistem komputer yang mana di situ kita akan mempelajari perangkat lunak atau disebut software. Lalu ada perangkat
Jadi nanti jelaskan dulu ya tujuan kita mempelajari tentang sistem komputer ini ya. Tujuannya yaitu nanti peserta didik harus memahami hubungan pengelolaan sumber daya antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna agar berjalan dengan baik ya. Jadi bagaimana caranya nanti perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya itu bisa saling berkomunikasi ya. Kalian bisa menggunakan komputer. Komputer berarti apa itu? Hardware ya. Bukan hanya mengerti hardware-nya saja, tapi bisa menggunakan software-nya. Software-nya apa saja berarti? Atau mengoperasikan Office, tadi Word, Excel, ya. Penggunanya berarti kan kalian ya. 3 unsur itu kalian harus saling berkaitan. Pernahkah Anda menggunakan komputer? Pernah. Pelajaran? Nah, pernah nggak ngerjain tugas menggunakan komputer? Pernah buat surat? Jadi yang pernah membuat surat pakai Office? Hah? Nggak pernah? Pernah? Bikin surat apa? Resmi? Surat resmi? Ya. Berarti kalau surat resmi kan ada formnya ya? Apakah komputer membantu tugas pekerjaan kalian? Oh, baik. Alasannya apa? Ada yang bisa jawab alasannya? Alasannya ada yang bisa jawab? Alasannya dari mobil alasan apa? Kembali? Lebih mudah dan cepat. Terus? Lebih efisien. Ya, lebih efisien waktu. Nah, ketika Anda mengerjakan tugas dari sekolah, perangkat apa saja yang dibutuhkan oleh Anda? Tugas loh ya, tugas. Oh? Terus, nih, kamu bayangkan dikasih tugas sama ibu ya, berarti perangkat apa saja yang dibutuhkan sama kalian? Oh? Terus, boleh aplikasinya ya? Oke, boleh. Microsoft? Office, Word ya. Terus apa lagi yang buat nyetak namanya apa? Ya, itu kita kalian tuh ditugaskan untuk membuat lalu dicetak ya, namanya print. Oke, jelas ya. Kita langsung ke materi. Oke, di sini sistem ya akan mempelajari yang namanya hardware komputer, software komputer, fungsi dan cara kerja sistem operasi, instalasi software dan hardware. Yang pertama hardware. Hardware komputer, itu ada pengertiannya, bisa dibacakan oleh satu anak. Ketika yang keras mbak. Pengertian didefinisikan sebagai perangkat atau alat yang melakukan statistik. Memiliki fungsi tertentu pada sistem komputer. Dalam perangkat keras dibedakan menjadi perangkat masukan atau input, perangkat pemrosesan atau processing unit, dan perangkat keluaran atau output unit. Baik, ya hardware didefinisikan sebagai perangkat atau alat ya yang nampak secara fisik. Berarti bisa dipegang nggak? Bisa ya, bisa diraba ya, bentuknya seperti apa, itu yang namanya hardware. Lalu hardware sendiri itu dibagi menjadi beberapa ya, ada perangkat masukan ya, perangkat masukan sebutnya apa itu? Input. Lalu ada perangkat pemproses atau processing, dan perangkat keluaran atau kalau dalam bahasa Inggrisnya output unit. Ini bahasa kerennya ya. Kayak perangkat masukan itu apa saja sih Bu?
ya ada, bisa kalian baca ada keyboard. Keyboard apa ya? Ada mouse, ya, joystick, mikrofon dan sensor. Ini contoh keyboard ya. Dan posisinya keyboard sendiri, ya, adalah perangkat ketik yang digunakan untuk memasukkan karakter baik berupa huruf, angka, maupun simbol yang tertera dalam papan ketik, ya. Keyboard. Terus yang kedua ada mouse. Mouse atau biasa pengendali, ya. Itu ada dua tombol ya, tombol kanan dan tombol kiri. Biasanya di tengah itu ada tombol lagi, scroll untuk ke atas dan ke bawah. Pengertian mouse sendiri yaitu merupakan perangkat yang digunakan untuk menunjukkan posisi aktif yang berguna untuk menyentuh atau menekan klik ya sesuatu dalam ini pengendali di dalam layar. Kamu mau pilih apa yang pengendalinya pakai mouse, ya. Terus joystick, ya, berguna untuk mengendalikan gerak objek pada aplikasi. Selanjutnya ya, mikrofon, ya, merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan suara benda ke dalam komputer. Sensor, ya, untuk sumber gerak cahaya yang diterima dengan otomatis, yaitu yang disebut dengan sensor. Kenapa disebut perangkat masukan? Kenapa disebut perangkat masukan? Karena ada yang bisa menjelaskan kenapa disebut perangkat masukan? Ya, karena prosesnya itu memasukkan huruf, terus yang kedua kabelnya itu dimasukkan ke dalam CPU. Ya, lebih mudahnya kalau kalian membayangkannya, oh iya, bagaimana kabelnya berarti ada perlu dimasukkan. Ada yang perlu dimasukkan. Ya. Mouse ada kabelnya enggak? Ada. Dimasukkan enggak? Kalau tidak dimasukkan berfungsi apa tidak? CPU ini ada beberapa mesin. Dan termasuk ini kontroler, terus RAM juga ada ya di dalam CPU. Nah, untuk CPU sendiri ini dibagi menjadi dua, ada yang spek Intel dan spek AMD. Yang punya laptop bisa dicek sendiri lebih singkatnya, lebih rincinya lagi kalian bisa lihat pakai properties yang ada di RAM ya. Dibaca Alim. Perangkat teori yaitu perangkat yang mengirimkan data sementara pada sistem komputer tersebut dan data akan diulang pada komputer nanti. Random access memory, perangkat yang menyimpan, sama ya fungsinya untuk menyimpan data. Tapi ini hanya untuk sementara pada sistem komputer yang hidup dan data akan hilang pada komputer mati bagiannya. Terus selanjutnya ada hard disk dan hard disk dibaca sama anak-anak. Data yang dapat diisi dan harus kembali, misalnya flash disk, NFC atau Ya, ini juga sama fungsinya untuk menyimpan data yang diisi. Ini bisa diisi dan dihapus kembali. Misalnya contohnya flash disk. Tahu ya flash disk? Apa ada yang tahu? Pernah nggak lihatnya? Ini jadul biasanya. Ya. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya komputer tabung, monitor tabung. Pernah lihatnya? Zaman ini enggak? Enggak ya? Kalian sudah melihatnya itu udah tinggi semua ya? Udah tinggi semua. Oke. Monitor ini merupakan alat keluaran dalam bentuk video, gambar, bergerak yang umumnya terdiri dari CRT, monitor tabung, LCO, dan LED. Kalau di era sekarang berarti kebanyakan menggunakan LED. Ya. Kenapa disebut keluaran? Kenapa monitor disebut keluaran? Karena mengeluarkan gambar.
menggunakan Vicky. Boleh? Printer merupakan perangkat keluaran dalam bentuk cetak yang umumnya media yang digunakan yaitu kertas. Kami. Terus selanjutnya ada plotter. Plotter itu untuk mencetak unit. Pakainya kertas. Kalau di plotter itu menggunakan bahan. Ya, pakai bahan. Ada bahannya sendiri. Bukan pakai kertas ya, pakai bahan. Ada bahannya sendiri. Terus ada keluaran terang, cahaya, panas, dan suara. Biasanya kalau terus selanjutnya ada software komputer. Software komputer itu dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama ada sistem operasi. Ada program aplikasi. Ini bahasa pemrograman. Sistem operasi itu ada presentasi yang kalian tahu. Ada Windows, Linux, OS. Oke, lanjut materi. Terus selanjutnya ada program aplikasi. Program aplikasi contohnya ada Microsoft. Ini yang sering kalian pakai kan? Ya. Terus ada Corel. Sering dipakai? Sering. SPSS dan online. Selainnya pernah juga. Selain Microsoft Office dan Corel Draw, Excel itu termasuk Microsoft Office. Baguslah. Ya, mana punya Microsoft Office? Microsoft Office kan ada Microsoft Word, ya, Excel, PowerPoint, Access, dan lain-lain. Terus bahasa pemrograman ada contohnya C++, Java, Python, Visual Basic, Java, PHP, HTML, dan lain-lainnya ya. Terus ada database, contohnya MySQL, Oracle, SQL Server, Microsoft Access ya. Nah ini fungsinya apa sih Bu database sendiri? Ini untuk menyimpan data. Fungsi dan cara kerja sistem operasi. Fungsi dan cara kerja sistem operasi itu melakukan manajemen proses. Ya, yang pertama melakukan manajemen proses. Yang operating system akan menjadwalkan setiap proses, misalnya membuat file, sinkronisasi antar file, menghapus file, komunikasi antar file. Terus manajemen pada memori utama ya, memanage. Operating system harus mampu mengatur dan mengalokasikan jumlah dari memori yang dibutuhkan oleh perangkat. Ini contohnya kalau kita mau install ulang, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, bisa? Peran CPU pada komputer itu apa ya? Peran CPU pada komputer. Kayak tadi sudah dijelaskan di atas ya, peran CPU pada komputer. CPU itu tadi apa? Otaknya komputer. Otaknya komputer. Nah, itu perannya sebagai otak komputer. Kalau CPU nggak ada, gimana? Komputer bisa jalan nggak? Karena di dalam CPU itu terdapat mesin untuk membaca ya, menyimpan ya, menyimpan. Tuh perannya CPU ada komputer. Jadi kalau CPU nggak ada, komputer itu tidak bisa berjalan atau tidak bisa beroperasi. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ini bertanya perbedaan antara ROM dan RAM itu apa? ROM dan RAM. Oke. Kalau ROM, read only memory, ya itu menyimpan data permanen. Ya, menyimpan data secara permanen. Beda kalau RAM itu kebalikannya. RAM apa singkatannya? Random access memory. Ini menyimpan hanya untuk sementara. Itu bagikan KPD-nya. Tapi sebelumnya kayaknya ini udah 6 ya. Langsung aja ya. Ya bentuknya aja. Ikutin beritu.
silakan di situ di lembar kerja peserta didik ya atau LKPD sudah ada perintahnya. Silakan dikerjakan sesuai dengan perintah ya. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompok kalian, dikerjakan. Nanti kalau sudah silakan dipresentasikan di depan. Ibu, ini siapa Ibu? Ini nanti kan ditulis fungsinya. Saya cari pakai belajar nggak apa-apa, ya. Jadi bisa lihat materinya nanti bisa. Ini kita aja. Ya. Satu dulu. Bang satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dari kelompok 2 akan dipresentasikan hasil masuk kami. Kelompok 1. Perkenalkan, saya Regina. Saya akan bisa diperkenalkan. Saya Marisa Sabrina. Saya Maura Kisah Azhara. Saya Marin Sulistawati. Saya Rizka. Rasa akan dibacakan oleh adik-adik. Dalam kelas ya soalnya. Untuk yang nomor pertama, diskusikan pentingnya perangkat keras dan perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk presentasi dari kami ada yang ditanyakan. Aman juga sesi tanya. Ada pertanyaan? Ya. Isi bertanya, jelaskan definisi dan fungsi dasar dari komputer. Ada lagi? Sebelumnya saya dari kelompok 4 ingin bertanya apa dampak dari interaksi jamban kedua terhadap kinerja komputer. Ini hal apa saja sih yang menyenangkan buat kalian ya tentang pembelajaran hari ini? Ada yang mau merefleksikan? Ada yang mau merefleksikan? Tidak? Ya, yang rapi. Dari sebelumnya kita belum tahu komponen-komponen CPU, jadi sudah tahu. Kita kan tahunya cuma pakai doang ya. Iya. Tadi kita sudah tahu komponennya apa, secara penggunaannya juga. Ya, cukup.
Terima kasih tepuk tangan buat Vicky. Ya, Ibu punya string input gaya. Oke ya, tepuk. Gaya. Berarti gaya. Gas. Oke ya. 1, 2, 3. Cepat lagi. Oke. Dikalikan untuk memotivasi kalian pada kegiatan hari ini agar lebih semangat lagi. Jelas ya? Kan? Jadi untuk sistem komputer ini kita bisa ya dapat belajar membedakan apa sih itu perangkat komputer ya. Perangkat komputer itu ada apa saja? Perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Untuk mengenai kegiatan hari ini, jelas. Bismillahirrahmanirrahim.